yang kedua, kunci sikap berserah diri. Nah, ini kunci sikap berserah diri ini dahsyat luar biasa. Jadi sekarang kita fokus kepada kunci kedua, sikap berserah diri. Andai kata kita cuma memahami satu kunci ini saja, ya, satu kunci ini kita dalami sungguh-sungguh, maka segala harapan dan segala tujuan kehidupan kita selesai. Jadi di total surrender ini kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Di total surrender ini kita menemukan diri sejati kita. Oleh sebab itu Anda yang muslim menyadari bahwa agama yang dipeluk oleh umat muslim adalah agama Islam. Islam adalah artinya kita berserah diri. Jadi kemampuan berserah diri kita tuh menentukan kualitas keberagamaan, keislaman kita. Jadi kualitas keislaman kita itu ditakar dari keberserahan kita kepada Allah. Seberapa kita berserah diri kepada Allah itu yang ukuran keislaman kita. Totalitas keberagamaan kita, totalitas keislaman kita itu juga dari totalitas keberserahan diri kita kepada Tuhan. Karena Islam itu artinya berserah diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini harus membuat kita harus memahami bahwa ada kewajiban, ada keharusan bagi kita di dalam hidup ini untuk benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Dan itu menyelesaikan semua persoalan kehidupan. Itu menyelesaikan semuanya. Kalau kita sudah totalitas ini berserah diri kepada Tuhan. Karena keimanan kita, iman kita itu diukur dari seberapa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan dari Malaysia. Apakah Sang Ada juga diserahkan kepada Sang Maha Ada? Otomatis Sang Ada itu berserah diri kepada Sang Maha Ada, otomatis. Jadi itu otomatis. Jadi yang dimaksud berserah diri, yang dimaksud menyerahkan diri ini, siapa yang menyerahkan diri? Yang menyerahkan adalah diri semu kita, bukan diri sejati kita. Kalau diri sejati kita sudah otomatis, sudah auto. Jadi yang diserahkan adalah diri. Saya mau kasih cerita dulu deh. Zaman dulu ada guru memberitahu kepada muridnya untuk mendapatkan ilmu yakin supaya kita ini teruji keyakinan kita kepada Tuhan, dan itu membuat totalitas dari keimanan. Karena yakin, orang yang yakin itu orang yang sempurna imannya. Apa yang disyaratkan oleh guru kepada muridnya? Muridnya itu disuruh naik ke pohon kelapa. Suruh naik pohon kelapa, lalu suruh menjatuhkan diri dari atas pohon kelapa itu.
Jadi naik di atas pohon kelapa, naik ke atas, setelah sampai di atas, kalau kamu yakin kepada Tuhan, kamu menjatuhkan dirimu dari atas pohon kelapa itu. Gitu. Kalau yakin kepada Tuhan, walaupun kamu menjatuhkan diri dari atas pohon kelapa itu, kamu akan jatuh dengan selamat. Bapak Ibu bisa bayangkan itu ya. Bagaimana kita naik di atas ketinggian, lalu kita menjatuhkan diri kita. Kira-kira berani nggak ini? Mas Agus, Mas Bowo berani kira-kira kalau suruh naik pohon kelapa, Mas Bowo? Nggak berani, Pak. Oh, nggak berani Kak Ros. Suruh naik pohon kelapa lalu suruh jatuh. Sedo, waalaikumsalam. Malaysia juga, selamat datang. Nggak berani katanya Tuan Raffi. Nah, sebenarnya juga bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi maksudnya itu bukan seperti itu. Maksudnya kalau kita ini yakin, iman kita sudah tingkat yakin kepada Allah, maka berserah dirilah. Itu yang dikatakan oleh Allah, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi orang yang percayanya sampai ke tingkat yakin, berarti ini kan sudah puncaknya iman. Sudah iman tingkat tinggi. Kalau sudah mencapai iman tingkat tinggi ini, ujiannya adalah berserah diri. Ujiannya berserah diri sebagaimana menjatuhkan diri dari atas pohon kelapa tadi itu. Jadi rasanya berserah diri itu kita menjatuhkan diri kita dari atas ketinggian ini jatuh ke bawah. Dan kita berani melakukan itu. Maka di dalam bimbingan tafakur saya sampaikan, sikap berserah diri itu adalah sikap menjatuhkan diri. Maka sikap tubuh rasanya juga jatuh. Dan sikap hati menyerah, merendah serendah-rendahnya jatuh. Begitu. Jadi berserah diri itu adalah sikap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya tulis di total surrender itu ada kata-kata di bawah itu. Jangan takut. Nah, Bapak Ibu sekalian semua yang hadir ini, baik yang di TikTok maupun yang di Zoom, hari ini kalau ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran soal apa saja, ya, itu sama dengan Anda sekarang memanjat di atas pohon dan Anda diminta untuk berserah diri kepada Tuhan, berarti Anda harus menjatuhkan diri Anda dari atas ketinggian itu. Dan Anda yakin bahwa apa yang Anda takutkan sekarang, apa yang Anda cemaskan, apa yang Anda khawatirkan, mungkin tentang masalah sekarang atau masalah yang akan terjadi hari esok. Kan biasa orang hidup itu ya punya masalah, punya kesulitan, punya kekhawatiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang coba diingat-ingat deh. Di dalam hidup ini, sekarang ini Bapak Ibu punya ketakutan apa? Punya kekhawatiran apa? Punya kecemasan apa? Punya masalah apa? Coba diingat-ingat deh. Ya. Semuanya. Punya anak, punya istri, punya pekerjaan.
Jadi di dalam kehidupan ini seluruhnya yang kita alami di dalam kehidupan ini sekarang ini diminta untuk kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Apa saja masalah, apa saja. Padahal Anda kan di dalam masalah itu Anda terjerat oleh ketakutan, terjerat oleh kekhawatiran. Ada rasa khawatir, rasa takut. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kekasih Tuhan, walinya Allah itu adalah orang-orang yang sudah tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Anda semua walinya Allah apa bukan? Nah, wali-walinya Allah itu hidupnya nggak ada rasa khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada khawatir, tidak ada takut. Mengapa mereka tidak ada khawatir, tidak ada takut? Karena mereka sudah membuktikan diri, mereka telah memanjat pohon itu dan mereka telah menjatuhkan dirinya dari atas ketinggian. Mereka membuktikan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu kan banyak di antaranya orang-orang yang belajar ilmu hakikat, yang belajar spiritual, itu jalan hidupnya dibuat Tuhan mengerikan. Dibuat jalan hidupnya mengerikan. Alhamdulillah. Mengalami ujian-ujian yang berat. Dan tidak di dalam ujian yang berat itulah dia menguji dirinya, keberaniannya mengakui Rabbunallah, mengakui Rabbunallah, Tuhanku Allah, penyelamatku Allah, penolongku Allah, pemberiku terhadap kebutuhanku Allah. Jadi segalanya Allah. Sehingga berserah diri kepada Allah itu membutuhkan keberanian. Allahu Akbar. Keberanian seperti itu, menyerah kepada yang tidak terlihat. Menyerah kepada yang tidak terlihat. Alhamdulillah. Menyerah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu bayangkan sekarang ini Bapak Ibu, masa sih nggak ada kesulitan? Masa nggak punya kesulitan? Coba dibayangkan kesulitannya. Coba bayangkan apa yang membuat Bapak Ibu malam ini punya kecemasan apa, punya kekhawatiran apa, punya harapan apa, dan takut harapannya itu tidak tercapai. Dan Bapak Ibu disuruh yakin kepada Tuhan bahwa segalanya selesai oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu harus menyerah kepada Allah. Rasakan sungguh-sungguh ini Bapak Ibu benar-benar seperti Bapak Ibu sedang memanjat pohon kelapa itu, dan Bapak Ibu harus jatuh dari atas pohon itu. Harus benar-benar jatuh. Jadi seandainya saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya,
Seandainya saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, seandainya keinginan saya untuk membahagiakan keluarga saya tidak bisa membahagiakan saya. Seandainya gagal total cita-cita saya, beranikah menerima keadaan itu? Nah, ini tantangannya di sini. Kan kita ini percaya kepada Tuhan. Dan nyata-nyata bahwa diri kita ini kan miliknya Tuhan. Diri kita ini miliknya Tuhan. Diri kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini miliknya Allah. Alhamdulillah, selamat datang Mas Tono. Baru masuk tadi ini. Jam 11 lebih seperempat baru masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Mang Cean, selamat datang Mang Cean. Katanya Bu Yuli Akrom udah mati rasa, bah. Bu Yuli Akrom sekarang Kak Ros, Ibu Rosti Sirait nggak ada di situ, nggak ada di TikTok tuh, ada di Zoom. Udah mati rasa, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tadi kan udah bilang nih, ukuran kita belajar ilmu ini, ya ini ukuran kita. Ukuran kita ini. Jadi maka tidak layak orang di jalan ini, di jalan hakikat ini, hidup mengeluh tidak layak. Hidup khawatir tidak layak. Hidup dalam ketakutan tidak layak. Di jalan ini tidak ada lagi orang yang takut, tidak ada yang khawatir. Jadi ini memang ini jalan-jalan orang pilihan. Jadi kita ketemu di sini ini memang digiring oleh Allah kita untuk ketemu dan bersama-sama kita berada di jalan ini, jalan la khaufun alaihim walahum yahzanun, jalan yang tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Jadi malam ini kita membayangkan kita manjat pohon kelapa itu dan menjatuhkan diri, dan kita berani kepada Allah itu menjatuhkan diri. Kita berani karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif bertanya, apa sudah tidak ada ikhtiar lagi Pak D? Sedangkan ikhtiar juga diperintahkan Allah. Rustam, jalan hakikat, jalan para wali. Nggih, Pak. Nggak ada khawatiran lagi. Nggak ada keluhan, nggak ada protes. Alif tadi pertanyaannya Alif, wilayahnya di sini, di wilayah ini, usaha, berjuang, semuanya tetap berjalan seperti biasa. Karena yang dimaksud berserah diri ini adalah, yang dituntut berserah itu adalah hati kita, bukan fisik kita. Hati kita, bukan badan kita. Badannya tetap nyangkul, badannya tetap berangkat ke kantor, ke pabrik, ke sawah, tetap. Tapi hatinya sudah tidak ada harapan selain berharap kepada Allah. Tidak ada keyakinan selain keyakinan kepada Allah. Hanya murni kepada Allah saja. Karena yang membuat kita ini takut, yang membuat kita khawatir, itu adalah kita masih punya keyakinan kepada lainnya Allah. Terima kasih Kang Abu, barokallah.
Ini lagi belajar bersama Kang Abu tentang total surrender ini. Bahwa keberserahan diri itu sedemikian dahsyatnya. Dan ini memang harus terjadi pada diri kita. Karena ilmu ini kan bukan hanya omongan. Sekarang begini ya. Kalau kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kita membaca kitab, kita membaca buku, kita membaca petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk itu mengarah kemana? Petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk yang ada di dalam kitab. Semua petunjuk yang kita baca itu mengarah ke hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengarah ke hidup kita. Oleh sebab itu kitab yang sebenarnya, halo, kitab yang sebenarnya itu bukan yang kertas itu. Kalau kita membaca Quran, Quran itu menyuruh kita membaca kitab kita sendiri. Di dalam Al-Quran itu menceritakan hidupnya manusia, hidup yang selamat, hidup yang tidak selamat, hidup yang baik, hidup yang tidak baik. Jadi kitab itu menunjuk kepada kitab asli diri kita ini, laku kita sehari-hari. Termasuk tadi yang saya tanyakan, apakah hari ini Anda tidak punya masalah? Kenapa mesti ditanyakan sama Pak Anam masalah itu? Karena bahan bakarnya itu masalah. Bahan bakarnya kitab ini masalah. Karena isinya kitab ini semuanya masalah. Hidup ini masalah. Iqra' kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitabmu, cukup dengan dirimu sendiri. Kita membaca kitab juga, membaca kitab kuning, apa kitab biru, apa kitab hijau. Semua kitab itu mengarah ke diri kita. Oh, kalau begitu sebenarnya kitabnya ada di sini. Kitab apa? Kitab cari utangan, kitab nyaur utang. Kitab mencari pekerjaan, ya. Kitab bersaing di tempat kerja. Kita bergaul dengan tetangga. Kita berumah tangga. Bergelut dengan istri, dengan anak. Itu semua kitab hidup kita yang kita alami. Dan setiap kitab ini kitab pribadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sadar, membuat kita sadar bahwa oh ternyata hidup yang kita alami itulah kitab kita sehari-hari. Oleh sebab itu saat ini, di dalam hidup kita saat ini, apa yang sedang kita alami saat ini? Ketakutan apa? Kekhawatiran apa? Ini adalah kitab kita. Dan kita sedang dituntut untuk berserah diri kepada Tuhan dalam keadaan apapun itu. Apakah kita cukup punya keberanian? Kalau seandainya apa yang saya inginkan gagal, kalau seandainya masalah saya berakhir tragis, tidak seperti yang saya harapkan, kalau misalnya apa yang saya butuhkan tidak terpenuhi, bagaimana kalau harga diri yang saya jaga ternyata jatuh? Jadi risiko yang paling rendah, karena tadi jatuh dari atas pohon, tadi kan jatuh ke tempat yang paling rendah. Apakah kita punya keberanian untuk menerima keadaan yang paling buruk sekalipun? Dan Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya bukan sungguhan. Namanya juga ujian. Ya.
bukan sungguhan. Jadi selalu bukan sungguhan sebenarnya apa saja yang kita alami itu, tetapi kita diuji sungguhan. Itu yang harus diingat, kita diuji sungguhan. Jadi kita takut sungguhan, kita khawatir sungguhan, kita cemasnya sungguhan. Walaupun keadaan yang sedang kita alami, kalau kita menjatuhkan diri sejatuh-jatuhnya, kita berani mengambil risiko yang seburuk-buruknya, itu tidak sungguhan. Allahu Akbar. Jadi misalnya kita mau berani kehilangan semua harta kekayaan kita, kita cukup merasa berserah diri kepada Tuhan dan berani seandainya itu terjadi. Tidak benar-benar terjadi juga. Itu yang harus kita sadari. Bahwa sifatnya ujian itu hanya menguji saja. Yang diuji adalah kesanggupan, keberserahan kita. Disitulah saat itu kemelekatan kita ini sedang dilepaskan dari kemelekatan apapun di dalam berserah diri itu. Oleh sebab ini kunci tafakur yang dahsyat, kunci tafakur kedua ini kunci tafakur yang dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada sriwing-sriwing yang mau bicara, silakan. Ini dari saya kasih kesempatan juga yang dari TikTok untuk naik ya, yang mau naik untuk bicara boleh, silakan. Ya, silakan. Supaya saya ada kesempatan merokok. Oke. Mas Gani silakan. Untuk itu sangat berat sekali, Pak. Contohnya seperti Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Gimana kita disuruh menyembelih anak itu? Itu pun harus sudah pedang ini sudah dileher, baru Allah berkehendak lain. Ya. Ternyata kan tidak ya. Iya. Hanya menguji saja kan ternyata, tidak sungguh-sungguh. Tapi itu beratnya. Tapi itu beratnya kan. Bagaimana Ibrahim waktu dibakar itu tidak mau minta pertolongan pada siapapun. Nah, ujiannya sampai disebut seperti itu. Iya. Baru apa itu yang tidak bisa digambarkan itu. Soalnya kan mengalami sendiri itu. Iya. Ya gitu aja Pak. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih Mas Ganes. Jadi Mas Ganes mengingatkan kita bahwa memang beratnya kayak gitu, seberat itu. Seberat peristiwa Nabiullah Ibrahim dengan anaknya. Iya. Seberat itu. Ya silakan Ibu. Saya Bunda kan ayah Pak. Iya Bunda. Ini mohon koreksi ya. Ini tadi yang Bapak sampaikan ini saya dapat pemahaman begini Pak. Iya. Kitab yang sebenarnya itu kan diri kita sendiri kan Pak. Iya. Artinya dalam diri setiap manusia itu sudah ada DNA ilahi, sudah ada Google Map. Iya. Sudah ada Google Map. Iya. Tapi dalam kenyataannya itu Google Map-nya kacau. Karena sinyalnya tertutup oleh energi gelap. Dari program-program yang tertanam di memori kan. Iya. Dari pola asuh. Iya. Dari dogma. Iya. Dari luka batin. Iya. Yang membuat kita melekat pada identitas itu. Iya. Lalu kan kita bertanya pada yang sudah tahu jalan. Contohnya pada Pak Anam ini. Terus kita berjalan lagi kan Pak? Iya. Berjalan lagi, mengenali, ngonangi, ini bukan aku, ini pikiranku. Ngonangi, bukan aku. Ini perasaanku, bukan aku, ini tubuhku. Jadi ngonangi
ngonangi, Pak. ngonangi, ya. Kita pelan-pelan melepas kemelekatan. Iya. Dan mau tidak mau ya harus berserah total. Yes. Surrender total. Iya. Tunduk pada sistem. Iya. Karena nafas apapun yang bergetar, berdenyut, bergerak dalam tubuh kita itu geraknya Allah sendiri. Iya. 99,9999% itu Tuhan. Iya. Kita paling 0,0001%-nya Iya. itu mungkin tidak ada apa-apanya. Iya. Iya. Toh pun mau mengeluh, mau protes, Iya. percuma. Karena malah menarik penderitaan lebih Iya. banyak. Iya, betul. Hukum loa bekerja kan, sistem bekerja. Iya. Mau tidak mau ya tunduk pada sistem. Iya. Nah, lalu saya hubungkan dengan sholat gitu. Iya. Karena saya orangnya pengen tahunya tinggi, selalu mempertanyakan. Iya. Gerakan sholat itu apa gitu Iya. maksudnya. Iya. Itu manakala Allahu Akbar, tangan kita naik. Iya. Kita kan angkat tangan. Iya. Si aku ini menyerah. Iya. Jadi Tuhan turun tangan. Iya. Manakala kita angkat tangan, Iya. Tuhan turun tangan. Iya. Nah, lalu kita sujud itu, Pak. Hmm. Sujud itu artinya kita berserah total kan, Pak. Iya. Kita ya harus berserah. Iya. Si akunya itu dimatikan, ibaratnya Iya, si aku iya. yang Iya. pengen eksis, Iya. pengakuan, Iya. pengen adanya diakui Oke. itu kan Iya. ya harus Iya. dianukan dulu, dikesampingkan. Nah, lalu kita suruh duduk atahiyat, Pak. Saya baru ternyata saat duduk atahiyat jari kita menunjuk, jari telunjuk itu menunjuk, jari jempol menentukan, Pak, sama 3 jari yang lain. Iya. Itu maksudnya itu ini cuma saya sendiri ya, Pak. Iya. 53 triliun sel dalam diri kita yang setiap selnya itu miniatur diri kita itu harus mau tidak mau ya tunduk lagi, surrender total lagi, Pak. Iya. 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 Tapi dalam kenyataannya itu sering gini, Pak, sering hilang ya, sering lupa ya. Nah, untuk praktek sehari-hari itu, misalnya nih saya ibu rumah tangga nih, Pak, Iya. dalam keadaan nyapu, Iya. ngepel, Yes. Yes. jemuri dan lain-lain itu. Nah, jika di situ Tuhan itu kan present moment, Iya. hadir di sini saat ini sekarang. Iya. Artinya yang masa lalu dan masa depan itu bukan, itu hanya memori toh, Iya. Pak. Iya. Iya. Nah, artinya gimana, Pak, latihannya saat saya cuci piring dengan berkesadaran. Ngoten mawon, Iya, Pak. iya. Matur nuwun. Terima kasih, keren. Terima kasih Bunda Kanaya. Semoga yang di TikTok juga mendengarkan. Mungkin suaranya bisa masuk tadi. Kawan-kawan semuanya bisa mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tertarik dengan kata-kata ngonangi itu tadi ya. Penting itu. Karena itu ya keren. Oh, Ibu Yuli Akrom di TikTok komentar. Ya keren. Berarti mendengar dengan baik apa yang disampaikan dari Zoom ke TikTok. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngonangi ya, ngonangi itu penting. Jadi ini kunci tafakur yang ke-7 diri semu. Kata ngonangi itu saya lingkari karena itu penting kita ngonangi. Ngonangi itu berarti sadar malingnya. Kita sudah konangan malingnya. Sudah ngonangi itu ketemu tersangkanya, itu ngonangi namanya. Ini yang dari Malaysia mungkin juga apa ngonangi? Ngonangi itu bahasa Jawa. Jadi menemukan tersangkanya di dalam masalah yang mencemaskan kita, mengkhawatirkan kita. Ternyata kita ngonangi itu adalah diri palsu kita. Kita tahu tersangkanya adalah diri palsu kita, bukan kita gitu. Sehingga kamu gitu. Dan itu kan sering kita lakukan. Kamu itu mantra yang kan sering kita lakukan setiap kali kita ngonangi diri semu kita menguasai hidup kita.
Terus kemudian masalah kitab tadi itu, ya, Bapak Ibu sekarang sadar ya. Tadi apa yang dikatakan Bunda Kanaya itu ngomongnya kayak kitab, kayak tulisan, itu lingual. Itu kitab lingual. Ya, yang diomongin Bunda Kanaya itu kitab lingual. Kitab lingual ini dengan tafakur, lingual ini kita bawa ke ritual. Ritualnya tafakur. Ya, ritualnya tafakur. Kemudian kitab lingual kita bawa ke kitab ritual. Terus kita jadikan kitab aktual. Maka ketemu yang saya kora-kora, saya nyapu, saya pergi mengajar. Kalau Bunda Kanaya ini kan guru. Atau Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu bekerja, berangkat ke kantor, ketemu orang di jalan. Bisa ada masalah dengan orang di jalan. Bisa ada masalah dengan orang di kantor. Semua perjalanan sehari-hari yang kita alami itulah kitab aktual kita. Jadi ilmu ini harus benar-benar terjadi aktualisasi di dalam kehidupan kita. Sehingga ilmu ini kita taunya dari kitab kejadian yang kita alami. Oh, ini tindakan yang tepat, ini tindakan yang tidak tepat. Ini rasa yang benar, ini rasa yang tidak benar. Ini prasangka buruk, ini prasangka baik. Itu kita taunya dari tindakan. Jadi apa-apa yang kita alami sehari-hari, sadari bahwa pengalaman kita sehari-hari itulah kitab aktual kita. Jadi kitab aktual kita adalah apa-apa yang kita alami sehari-hari. Bukan omongan sekarang ini. Ini masih lingual, yang kita bicara ini kan lingual. Ini praktekkan nanti. Makanya di sini saya minta Bapak Ibu menghadirkan kenyataan. Kenyataan yang dialami sekarang. Saya lagi sumpek. Saya lagi sedih. Saya lagi galau. Saya lagi ada masalah. Saya lagi mengkhawatirkan masa depan anak saya. Itu yang penting, karena itu kitabnya. Halo, semuanya sadar ya? Itu kitabnya. Besok makan apa? Itu kitabnya. Proposal saya ini disetujui atau tidak? Itulah kitabnya. Nah, itulah yang kita serahkan kepada Tuhan. Itulah alat jatuh kita. Alat kita menjatuhkan diri kepada Tuhan. Semua itu yang kita serahkan kepada Tuhan itu. Jadi berserah diri kepada Tuhan itu bukan berserah diri hanya di dalam ucapan, di dalam keyakinan. Bukan itu. Yang namanya berserah diri itu kenyataan yang dialami. Itu yang diserahkan. Karena kitabnya sudah menjadi kitab aktual, sudah bukan kitab lingual. Allahu Akbar, Allah. Disinilah kalau ini diajarkan kepada banyak orang, makanya ilmu ini harus tertutup. Karena sedikit yang berani sampai di sini sungguh-sungguh beragama. Menyerahkan yang sehari-hari dialami. Menyerahkan yang sehari-hari dialami.
Mas Agus kalau sedang tidak bicara mohon mic-nya di close, oke. Jadi sekarang kalau kita sudah tahu ini, Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang dialami sehari-hari ternyata itu adalah kitab. Jadi harus disadari kitab dan harus kita mengalami apa-apa sehari-hari itu sebagai kitab, sebagai pelajaran, sebagai pernyataan kenyataan, menyatakan dengan nyata, menyatakan dengan action, menyatakan bil hal, bukan bil kolbi, bukan bil kauli, tapi menyatakan bil hal, menyatakan dengan keadaan diri bahwa aku rapopo, walaupun apa yang saya inginkan tidak tercapai, aku rapopo. Walaupun yang saya takutkan terjadi, aku rapopo. Walaupun yang saya khawatirkan benar-benar nyata, aku rapopo. Bisakah itu? Nah, itu berserah diri kepada Tuhan. Sehingga itu menghilangkan kecemasan, menghilangkan khawatiran. Jadi nggak ada cemas lagi, nggak ada khawatir lagi, tidak ada. Karena semua yang saya takutkan, semua yang saya khawatirkan, semua yang saya cemaskan, semua yang saya bayangkan pedih, yang saya bayangkan pahit, yang saya bayangkan berat, untuk saya terima, sudah saya serahkan. Saya berserah diri total kepada Tuhan. Jadi ini bicara tentang nanti kalau kita sudah keluar dari pertemuan ini. Besok pagi ya, kalau ketemu pekerjaan, besok pagi kalau kita ketemu masalah-masalah kehidupan, apakah kita benar-benar kita bisa berserah diri kepada Allah atas semua yang kita alami itu. Nah, di sini ilmu itu baru berarti. Kalau hanya kata-kata kan bisa kita baca dari buku, bisa kita baca dari kitab. Nah, sekarang ini kitabnya sudah menjadi kitab kenyataan diri, kitab aktual, bukan kitab lingual. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti baru kita bicara bagaimana supaya bisa kuat begitu. Bagaimana supaya bisa seberani itu, supaya kita tidak takut begitu terhadap kenyataan kehidupan. Oke, sebelumnya saya kasih lagi kesempatan Jara. Yang dari TikTok boleh naik ke atas ya. Boleh kalau mau ada yang bicara silakan. Realitas berarti bentuk obrolan Tuhan kepada aku sendiri ya Pak. Iya, realitas adalah dialog Tuhan kepada kita. Realitas kita yang kita alami sehari-hari itu bentuk dialog kita kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Bunda Kanaya tadi. Tetapi dialognya tidak tertangkap karena ada sinyalnya sangat buruk, ya, sinyalnya sangat buruk karena pikirannya sudah penuh dengan suara, pikirannya penuh dengan frekuensi gelombang yang mengacaukan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ya, silakan. nyambung yang tadi Pak, Ya, ya tentang Bapak mengatakan sehari-hari itu kitab yang sedang berjalan itu toh Pak. iya. Nah, itu jadi saya misalkan gini, contoh sehari-hari. Misalnya saya sedang marah nih Pak. Hmm. Tapi sadari ngonangi yang marah itu diri semua. Iya. Betul Pak? Iya. Bukan saya. Iya, betul. Lalu jangan terlalu lama kesadarannya Iya. di ruang marah. Iya. Sudah tahu ini lagi Iya. marah. Iya. Lalu kita pindah, ngoten nggih, Pak. Iya. Pindah ke ruangan yang lain, Iya. misalnya ruang netral, Iya. ngoten nggih, Pak. Iya. Misalnya begitu. Yang dalam sehari-hari. Iya, itu kan otomatis ya Bunda. Jadi ketika ibunda sudah ngonangi itu secara otomatis begitu sudah ngonangi itu ya. Sudah ngonangi itu sudah otomatis hanya dalam hitungan detik semuanya akan netral. Jadi sudah cair semuanya dan Bunda sudah selamat dari kungkungan diri palsu. Karena cukup di ngonangi saja, ngonangi itu ngonangi itu menyadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya perjelas lagi Bunda Kanaya dan semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Jadi hidup sehari-hari ini apa yang kita alami itu supaya bisa kita serahkan ya, dalam keadaan apapun harus diubah keadaannya. Ya. Kita tidak mungkin bisa menyerahkan kepada Tuhan ketakutan kita. Tidak bisa. Ingatlah itu. Kita tidak akan bisa menyerahkan keadaan takut kita, lalu kita menyerahkan kepada Tuhan. Keadaan khawatir kita serahkan kepada Tuhan, supaya kita tidak khawatir. Tidak bisa begitu. Akan sangat sulit kalau keadaannya masih utuh seperti itu. Jadi segala keadaan itu karena kita sadari dia adalah tulisan. Harus disadari bahwa keadaan marah, keadaan takut, keadaan khawatir, ini semua adalah tulisan. Ini adalah kitab. Ini adalah firman. Allahu Akbar. Jadi harus kita ubah keadaannya dari bentuk menjadi, dari bentuk perkara menjadi bentuk huruf, bentuk tulisan. Harus kita sadari bahwa ini adalah ucapan, ini adalah materi dialog. Allah Akbar. Ini menjadi sama dengan Bapak Ibu pernah makan kepala kambing atau kepala ikan, ya. Gampang-gampang aja contohnya. Bapak Ibu kalau makan kepala ikan, itu kepala ikan kakap enak ya, atau kepala ikan mujair juga enak, saya juga suka. Kepala ikan gurami juga enak, kepala ikan patin itu juga enak. Kalau nggak besar-besar kepala kambing. Ya kayak Bapak Ibu makan kepala itulah. Kepala yang kita makan itu kan semuanya yang kita rasakan nikmat. Kita sedang makan kepala ikan itu ya. Yang kita makan itu kan mata ikan. Yang kita makan kan kulitnya ikan. Kalau kita makan ikannya misalnya, yang kita makan itu kan dagingnya ikan.
Apa maksudnya, Pak? Mata itu kan alat untuk melihat. Mulut itu kan alat untuk makan. Jadi bagi ikan, makan itu menggunakan mulut, melihat menggunakan mata. Tapi kita kan sudah lupa kalau itu mata untuk melihat. Sama dengan Bunda Kanaya. Kalau makan usus gitu kan. Itu kan sate usus kan enak itu ya. Atau usus digoreng itu kan enak itu. Kita kan sudah lupa. Kita taunya itu enak, taunya itu makanan. Kita sudah lupa bahwa usus itu adalah alat pencernaan. Ketika kita makan mata sapi, kita sudah lupa kalau matanya sapi ini alat penglihatan. Nah, di dalam kehidupan kita ini kita kayak gitulah. Semua yang kita alami tidak kita perkarakan sebagaimana adanya itu, tetapi semua kita nikmati. Matanya kita nikmati, mulutnya kita nikmati, sampai lidahnya sapi itu nikmat. Hidungnya sapi itu nikmat. Kita lupa kalau itu hidung kan yang biasa ada lendirnya itu, kita lupa sudah. Ketika sapinya flu kita lupa sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya kita nikmati. Jadi semuanya menjadi nikmat. Matanya menjadi nikmat, dagingnya menjadi nikmat, kulitnya menjadi nikmat. Padahal kulit itu adalah alat pelindung tubuh. Daging itu adalah otot untuk menciptakan geraknya tulang, untuk mengkondisikan geraknya tulang. Jadi orang yang bisa berserah diri itu adalah orang yang sudah melihat segala keadaan ini adalah energi saja. Semuanya adalah semata-mata energi saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan orang makan ikan atau makan kambing atau sapi itu tadi. Melihat makanan saja, sudah tidak peduli kakinya, sudah tidak peduli perutnya. Kita hanya melihat makanan. Allahu Akbar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, kita jangan terbawa oleh bentuk-bentuk, oleh instrumen-instrumen. Kita harus melihatnya secara keseluruhan bahwa ini adalah tulisan. Kalau kita bawa ke kitab, ini semua adalah tulisan. Ini firman. Ini percakapan Tuhan. Atau Anda bawa, ini semua energi. Jadi keadaannya harus diubah. Di dalam kesadaran kita harus diubah menjadi energi. Allahu Akbar. Kira-kira sulit nggak ya dipahami? Mas Tono, silakan. Rupanya mau bicara. Ya, silakan. Belum nyala. Waalaikumsalam. Ya, Mas Tono silakan. Jadi kehidupan mungkin ini Pak ya, jadi kayak apa itu? Kayak main film gitu, jadi ada skripnya itu Pak. Jadi setiap yang kita alamin mungkin itu ya sebagai skrip lah. Iya. Skenario dari kita. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Jadi diubah, jadi lakon yang kita alami, kita pahami, kita sudah tidak terjebak kepada lakonnya. Kita tahu bahwa ini hanyalah skrip, seperti yang dibilang. Jadi kita ubah menjadi skrip, baru bisa kita serahkan. Kalau kita serahkan secara apa ya, bahasa saya bahasa Jawa itu ungkul. Wungkul itu masih dalam keadaan utuh, belum kita urai, ya. Kalau belum kita urai menjadi skrip lakon itu, nggak bisa kita serahkan. Kita akan kesulitan kalau kita tidak ubah dulu. Kita mengubahnya adalah dengan menyadari bahwa semua yang kita alami adalah energi. Semua yang kita alami adalah skrip, bisa dibawa ke situ. Semua yang kita alami adalah kata-kata, adalah bahasa, adalah kitab. Alhamdulillah. Jadi untuk berserah diri caranya harus mengubah kenyataan ini dalam kesadaran kita. Oleh sebab itu, tafakur ini, pada saat Bapak Ibu tafakur, semua bentuk-bentuk yang tergambar di dalam pikiran itu sedang diubah menjadi energi. Oleh sebab itu, dengan tafakur akan memudahkan kita untuk menyerahkan semua apa-apa yang kita alami, kenyataan kehidupan kita kepada Tuhan dengan mudah melalui tafakur itu. Karena tafakur ini ritual. Ritual itu adalah proses pengolahan, ya, mengolah atau proses memecah, proses mengurai segala bentuk, segala instrumen tadi menjadi bentuk yang bisa kita serahkan. Sudah kita urai, sudah kita kembalikan kepada asalnya. Memang aslinya energi, memang aslinya kitab, memang aslinya skrip. Nah itu baru kita serahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu caranya. Jadi kita ini di dalam hidup sehari-hari, kita tidak boleh terjebak oleh keadaan-keadaan. Ini yang namanya tidak ada kemelekatan. Jadi kalau sudah di sini nggak ada kemelekatan lagi. Yang kita membuat melekat, misalnya kita itu punya masalah dengan seseorang, lalu kita membayangkan wajahnya. Ketika kita ketemu orangnya atau membayangkan wajahnya saja, masalah itu kan semakin menguat. Ketika sosoknya terbayangkan. Nah ini yang saya sebutkan, matanya ikan sudah tidak menjadi mata tetapi menjadi hidangan. Lidahnya sapi sudah bukan menjadi lidah tapi sudah menjadi hidangan. Alhamdulillah. Kulitnya sapi sudah menjadi rambak, menjadi hidangan. Semuanya nikmat apapun yang terjadi. Nah kalau sudah seperti itu berserah diri kepada Tuhan, enjoy sekali. Kalau sudah diurai begitu. Tapi kalau masih utuh, nah itu berat kita menyerahkan. Bagaimana kita keadaan ketakutan, kita keadaan kekhawatiran, itu kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan mengalami kesulitan, kecuali kita ubah dulu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, ini sudah jam 00:02. Yang terakhir, ya, tidak terasa sudah mau 2 jam. Karena saya tadi start sekitar jam, mulai 10:30 ya. Perhatikan, ini kenyataan ya, kenyataan kehidupan. Berserah diri itu harusnya hal yang mudah. Harusnya berserah diri itu hal yang mudah, harusnya. Karena secara kodrat
kita ini memang sedang ditarik oleh Tuhan setiap saat. Jadi setiap saat kita ini mengalami tarikan Tuhan. Tarikan Tuhan itu wujudnya seperti setiap saat kita ditarik oleh gravitasi bumi ini. Jadi kapan saja, setiap detik dari kehidupan kita tidak pernah lepas, kita ini sebenarnya sedang ditarik sama Tuhan. Ditarik untuk berserah diri kepada Tuhan, ditarik untuk menyerah kepada Tuhan, ditarik untuk menyatu kepada Tuhan, ditarik untuk kembali kepada Tuhan. Perhatikan tangan saya. Jadi ini gravitasi bumi ini ayatnya. Kita ini kan setiap saat hidup kita ini kan ditarik ke bawah. Kita kan nggak bisa melayang. Kita ditarik ke bawah. Nah, tarikan ke bawah itu seperti kalau saya contohkan ini tangan saya. Misalnya ini sisi kanan saya. Ya, anggap aja kanan untuk mencontohkan kita ditarik ke sebelah kanan, ke sisi kanan. Ini ada tarikan Tuhan ke sana. Jadi ini tarikan alami kita. Kita ini sedang ditarik secara alami oleh Tuhan. Tetapi hidup kita ini sekarang ini, karena masalah dunia, masalah diri semu, masalah sehari-hari, keinginan-keinginan kita, ini berlawanan dengan tarikan Tuhan ini. Saya masih menginginkan mobil baru, harus mobil baru. Saya menginginkan naik pangkat, harus naik pangkat. Saya masih menginginkan menantu yang kaya, harus menantu yang kaya. Saya masih menginginkan gaji yang tinggi, harus gaji yang tinggi. Jadi kita ini ditarik sama Tuhan. Segala keinginan kita ini adalah tarikan yang berlawanan dengan tarikan Tuhan. Sama dengan kita ini sebenarnya sedang melawan gravitasi. Makanya hidup itu menjadi penderitaan karena kita ini melawan gravitasi, melawan yang sebenarnya, melawan kebenaran. Kita ditarik ke kanan, coba perhatikan. Ini tarikan Tuhan, kita ditarik. Ini tarikan Tuhan, ini kenceng. Dan ini konstan. Artinya tidak pernah kendor, tidak pernah putus tarikan Tuhan ini. Tetapi kita terus menariknya berlawanan. Maka yang disebut berserah diri adalah melepaskan ini. Ini dilepas. Nah, kalau ini dilepas, ini otomatis lari ke sana. Ini saya punya korek. Ini korek, ini ditarik oleh gravitasi bumi. Ini ditarik ke bawah. Jadi ini sebenarnya posisinya tidak di sini. Ini posisinya sebenarnya di sini. Di bawah. Tapi mengapa ada di atas? Karena dia numpang ini. Tapi di sini ada tarikan ke bawah. Maka kalau ini dilepas, ini tangannya ini dilepas, tangannya ini ditarik, ini pasti jatuh. Jadi berserah diri itu adalah dengan melepaskan tarikan-tarikan ego kita. Kalau tarikan ego ini kita lepaskan, ini secara otomatis langsung kembali kepada Tuhan. Dan ini sadari bahwa saya setiap hari mengalami gravitasi. Ini kan nggak kita sadari kalau kita mengalami gravitasi. Nah, kita mengalami gravitasi ini sama dengan kita yang sebenarnya mengalami tarikan Tuhan setiap saat. Jadi setiap saat kita ini sedang ditarik Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kita ini gandoli. Loh, ini gandoli. Ini mestinya lepas ke sana, ini narik ke kiri. Jadi ini berlawanan. Kalau ini dilepas, ini langsung bablas.
Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, melepas ini bukan berarti oh saya melepaskan pekerjaan, saya melepaskan keluarga, saya melepaskan, bukan. Ini hanya di dalam kesadaran kita, tidak ada lagi yang melekat di diri kita. Semua sudah kita lepaskan. Jadi uang kita ya tetap ada, jabatan kita ya tetap ada, tapi sudah tidak terlekat, ini sudah terlepaskan. Jadi mari kita sadari bahwa kita setiap waktu kita ditarik oleh gravitasi bumi, itu artinya setiap saat kita ditarik oleh Tuhan. Kita tinggal melepaskan saja apa-apa yang melekat ini, maka tarikan Tuhan ini langsung. Jadi inilah yang disebut dengan berserah diri total. Dan ini harus kita alami di dalam hidup kita. Ini harus kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kunci dua inilah, kalau kita sehari-hari bisa melepaskan apa-apa ini, kita tidak terlekat, tidak terikat, kita pasti secara otomatis terbawa kepada Tuhan, karena kita sesungguhnya sedang ditarik Tuhan seperti kita sedang ditarik oleh gravitasi. Jadi kita ini melawan gravitasi. Hidup kita sehari-hari mengikuti diri semua itu melawan gravitasi. Jadi kemelekatan itulah masalahnya. Kalau itu semua digunting, maka otomatis akan sampai kepada Sang Ada. Allahu Akbar. Jadi untuk sampai kepada Sang Ada itu dengan kunci dua ini adalah dengan berserah diri total. Jadi misalnya tidak ada kunci lain-lain, hanya menggunakan kunci dua ini saja, kunci berserah diri dalam kehidupan sehari-hari ini, maka kita akan sampai kepada diri sejati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Otomatis. Ya, ada yang mau masuk? Ya, silakan Bunda. Apakah berserah diri itu otomatis kita harus mengalami penerimaan total? Ya, penerimaan total. Penerimaan total. Karena ya kalau berdasarkan jadi penerimaan total tanpa tapi. Karena kalau tadi Mas Tono gitu. Iya. Tadi bilang kan kita kan sedang manggung. Iya. Semesta ini sedang mampu punya peran jadi ibu, Iya. jadi anak, jadi istri, jadi guru, Iya. jadi teman, macam-macam peran. Sekarang jadi murid, Iya. jadi muridnya bapak anak. Iya. Ya, kita sedang mampu. Iya. Artinya kalau sudah ada skripnya, artinya itu kan kita sudah menandatangani sebelum turun ke semesta sudah. Iya. Iya. Menandatangani Iya. Pak. Iya. Jadi mau tidak mau ya harus menerima total. Iya. Iya. Ngoten ya Pak. Nggih. Apapun peran Nggih. yang kita lakukan. Jadi Nggih. ya semuanya itu ekspresi Tuhan. Iya. Ngoten ya. Pak. Iya, betul. Matur nuwun Pak. Terima kasih, sama-sama. Saya jadi ingat masa kecil saya, Bunda. Jadi saya mengalami masa kecil yang macam-macam pengalaman masa kecil saya. Dan mungkin banyak tidak enaknya. Dan apa namanya, ya banyak ya rasanya masa-masa kecil yang tidak menyenangkan gitu. Tetapi sekarang saya tahu bahwa semua peristiwa yang tidak menyenangkan di masa kecil saya, di waktu-waktu lalu yang pernah saya alami di masa muda,
semuanya yang menurut saya ketika itu tidak menyenangkan bagi saya, bukan pilihan saya, bukan keinginan saya gitu, tidak saya inginkan, tidak saya pilih, tapi saya alami. Eh, jadi Bunda tadi sudah mengingatkan bahwa itu semuanya sudah ada skripnya itu. Dan nyatanya kan semua pengalaman kita di masa lalu itu kan menghasilkan pengalaman hidup yang baik. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita sudah tidak terpengaruh lagi oleh apa yang terjadi, kita menikmati. Tadi itu saya kayak kita menikmati makan kepalanya sapi, kepalanya kambing tadi. Semuanya ada nikmat semuanya. Oke. Tuh. Terima kasih. Yang lain ada? Alhamdulillah. Silakan yang ini dari Bu Yuli Akrom, ada rasakan saat menerima itu nikmat luar biasa. Menerima pemberian Tuhan saat keseharian. Ya, jadi kuncinya memang di keseharian. Jadi sehari-hari itu apa yang kita alami sehari-hari. Analoginya sangat keren, alhamdulillah. Jadi harus kembali ke kehidupan sehari-hari ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita sedang belajar ilmu mahal. Bukan kitab lingual, makanya saya tidak pakai tulisan. Jadi saya pakai rasa dan apa namanya, Bapak Ibu sekalian, kita membangun energi. Jadi di dalam kehidupan kita yang kita alami itulah yang nanti menentukan bahwa ilmu kita ini benar-benar nyata di dalam kehidupan kita dan menyelamatkan hidup kita di dunia ini dan menyelamatkan hidup kita sampai kapanpun. Jadi sekali lagi, tujuan kita tafakur adalah untuk sampai kepada diri sejati kita. Itu poin. Tujuan kita tafakur adalah untuk sampai ke diri sejati kita. Sudah 00.15 ya, sebentar lagi kita tutup. Tujuan kita tafakur adalah kembali ke diri sejati kita. Mengenal diri sejati kita dan mengalami hidup di dalam diri sejati kita. Salah satu kuncinya adalah berserah diri ini. Berserah diri ini salah satu kuncinya. Tetapi seandainya Bapak Ibu, kok saya merasa ilmu ini mendalam, di kunci 2 ini Bapak Ibu merasakan mendapatkan sesuatu kecocokan, sehingga mau menempuh ketemu diri sejati dengan berserah diri ini cukup. Dengan kunci 2 ini cukup. Dengan melepas semua dan berserah diri total, ini cukup. Oleh sebab itu di sini saya ingatkan kawan-kawan yang malam ini nanti akan tafakur, ingatlah keberhasilan tafakur kita itu ditentukan oleh sikap hidup kita sehari-hari di dalam menerima kenyataan hidup. Jadi hidup kita sehari-hari, bagaimana kita menerima kenyataan hidup, itu menentukan keberhasilan kita tafakur. Kawan-kawan yang sulit ketika tafakur menjangkau Sang Ada, mantra aku ada, seluruh alam untuk diriku. Allahu Akbar, Allah. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Aku ada, seluruh alam untuk diriku. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri.
pada saat Bapak Ibu mengatakan aku ada itu kan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya sang ada. Ada adalah keberadaan murni. Seperti kita melihat daging ikan tadi. Saya sudah tidak melihat ini mata, ini usus, ini lidah, tidak, ini semua kenikmatan. Ini semua hidangan yang nikmat. Jadi semuanya sudah berubah menjadi energi murni. Semuanya sudah berubah menjadi keberadaan suci sebagai keberadaan murni. Sudah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi sang ada itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ini saya terangkan hubungannya berserah diri dengan sampainya kepada diri sejati. Sehingga untuk sampai kepada diri sejati, hidup kita sehari-hari harus hidup dengan penerimaan total. Sejauh mana kita menerima keadaan sehari-hari kita, keadaan enak, keadaan tidak enak, keadaan untung, keadaan rugi, keadaan rame, keadaan sepi, keadaan kurang, keadaan sangat kurang sekalipun, Allahu Akbar, semua bisa kita terima. Ya, tadi kuncinya menerima harus diubah bentuknya. Semuanya kalau kita bisa menerima keadaan apapun, pasti tafakur kita mudah sekali sampai kepada sang ada. Semudah apa? Semudah kita menjatuhkan korek tadi. Begitu dilepas tangannya, korek pasti jatuh. Pasti jatuh karena ditarik oleh gravitasi. Dan ingatlah, kita sedang ditarik oleh Tuhan. Jadi tarikan Tuhan ini konstan, ada terus menerus. Kita tidak pernah tidak ditarik sama Tuhan, karena kita sedang dipeluk Tuhan. Kita sedang digiring kembali kepada Tuhan. Tapi kita tarik tambang sama Tuhan. Ya Mas Agus, kita ini tarik tambang sama Tuhan. Kita ditarik sama Tuhan, ya. Diri ego kita menarik, berlawanan dengan tarikan Tuhan. Jadi kita tarik tambang sama Tuhan. Allahu Akbar. Nah kalau ini kita menyerah, kita putuskan, sudah langsung kita kembali. Nah karena menyerah itu sulit, maka harus diubah dulu, harus diurai dulu. Diurai menjadi energi, atau diurai ini menjadi kitab tadi itu. Nyatanya ini semua adalah firman Allah. Ini adalah kitabnya Allah. Ini adalah skripnya lakon, katanya Mas Tono tadi. Jadi sudah nggak apa-apa lagi, ya, apapun yang terjadi nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek wis aku rapopo, sembarang-barang aku rapopo, Masya Allah. Sudah, itu berserah diri mudah sekali. Alhamdulillah. Mengapa sulit? Karena kita ini masih terlekat kepada bentuk-bentuk. Oke, sebelum saya tutup, ada Mas Agus mau nyampaikan sesuatu? Agus Rahman. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Nam. Ya. Saya itu agak kesulitan di posisi duduk itu dalam tafakur itu. Duduk. Tapi saya mudah dalam kehidupan nyata. Kesadaran saya itu lebih muncul ketika menghadapi dinamika dan fenomena kehidupan yang baik, susah, gitu aja. Dalam saya susah menjangkau kesadaran, tapi dalam kehidupan nyata saya selalu berjeda atau berdiskusi dulu, kan? Itu aja. Mungkin orang lain tidak bisa dalam duduk, prosesi duduk, menemukan kesadaran. Justru saya dalam kenyataan hidup, itu aja Pak Nam. Oke. Terima kasih. Jadi memang jalan untuk sampai kepada Tuhan itu kan banyak sekali ya. Jalan sampai kepada Tuhan itu sebanyak jumlah manusia. Jadi maka setiap kita tadi kembali ke kitab, setiap kita punya kitab kita masing-masing ya. Punya bacaan diri masing-masing di lakon kita sehari-hari itu. Setiap kita punya kitab yang berbeda-beda. Maka kita digiring kembali kepada Tuhan
dengan jalan yang berbeda-beda. Ini memang seperti itu. Oleh sebab itu tadi juga saya omongin ada 8 kunci. 8 kunci semuanya maul hayat. Dan di bagian kunci mana yang paling Anda merasa top di situ, menguasai itu, jadikanlah itu alatnya itu. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Agus ini. Saya lebih mudah berkesadaran justru ketika dalam keadaan di dalam kehidupan nyata. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kesadaran ketuhanan itu muncul tidak di dalam diam, tetapi di dalam kehidupan. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, itu sebenarnya juga ada proses diamnya. Jadi ada proses diam di dalam gerak itu. Karena setiap kesadaran, tampilnya kesadaran itu adalah dalam kondisi kita di dalam kekosongan dan keheningan. Nah, kekosongan di dalam keheningan kan memang bukan berarti kita kosong dalam keadaan duduk. Nah, bukan berarti kita hening itu dalam keadaan tidak bersuara. Nah, gitu kan. Nah, disinilah kerennya banget ilmu ini. Jadi ilmu ini benar-benar pengalaman ilmu Allah yang luas itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang seandainya 7 lautan dijadikan tinta tidak selesai. Seandainya pohon-pohon di seluruh bumi dijadikan pena juga tidak akan selesai. Karena memang ini maha luas dan setiap individu hanya mengarungi sebagian kecil dari lautan itu. Nah, kita hanya setetes dari lautan itu. Maka kita harus memaklumi bahwa makrifat kita atau ilmu kita, seberapapun ilmu kita, itu pengetahuan kita, atau seberapapun tajamnya kesadaran kita, itu belum terbuka seluruhnya. Dan tidak mungkin terbuka seluruhnya kecuali nanti. Kalau di dunia ini memang masih serba terbatas, karena memang kita di dalam media yang terbatas. Media materi ini media yang terbatas untuk menjangkau ring 1. Terima kasih. Saya rasa sudah ya. Ini sudah jam 2 lebih jam 00 lebih 25. Bapak Ibu sekalian, total surrender kita malam ini, mari kita sadari bahwa kunci 2 sikap berserah diri ini bisa menjadi kunci langsung sampai kepada diri sejati kalau kita mengalami total berserah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk bisa total berserah diri di dalam kehidupan sehari-hari, apa-apa yang kita alami, kita jangan terjebak kepada bentuk-bentuk, kepada kejadian-kejadian. Coba semuanya disadari, semuanya bisa kita urai, kita cerna, seperti kita makan daging tadi itu. Jadi semua yang kita alami menjadi nikmat semuanya, menjadi ringan semuanya, karena kita sadar bahwa semuanya adalah energi, semuanya hanyalah tulisan. Semua yang saya alami, saya punya masalah apa saja, ini hanya kata-kata, ini adalah firman Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejadian yang sepertinya nyata dan melibatkan kita dan membuat kita terlekat ini sebenarnya adalah firman Tuhan. Karena wujud diri saya adalah kitab Tuhan. Dan kitab Tuhan yang wujud diri saya ini adalah kitab yang ditujukan untuk pribadi saya. Jadi lakon hidup saya adalah kitab Tuhan untuk pribadi saya. Dengan kita menjadikan ini, kita akan mudah berserah diri. Dan yang membuat kita mudah berserah diri lagi adalah kita harus ingat bahwa kita setiap saat sedang ditarik oleh Tuhan. Tarikan Tuhan tidak pernah berhenti. Jadi berhentilah tarik tambang dengan Tuhan. Berhentilah tarik tambang dengan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, jangan ditarik-tarik.